Oke kelas, hari ini kita akan belajar tentang salah satu negara ASEAN yang paling keren, yaitu negara kita tercinta, Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang letak Indonesia, baik itu secara astronomis, geologis maupun geografis. Kemudian kita juga akan belajar tentang iklim, tentang kondisi alam Indonesia, kondisi penduduk, dan budaya Indonesia. Pokoknya, everything about Indonesia. Oke? Kita mulai dengan belajar tentang letak Indonesia. Nah, sebelumnya Miss mau nanya dulu nih. Masih ingat nggak tentang letak astronomis? Ya, disimpan dulu ya dalam benak kalian apa itu letak astronomis. Kita lihat slide berikutnya. Oke. Ini adalah peta dari Indonesia. Sebuah peta yang tentunya sudah sangat akrab dengan keseharian kalian, ya. Di situ ada 34 provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Berikutnya kita akan melihat batas-batas dari wilayah Indonesia, ya. Sekali lagi Miss pengen menegaskan kepada kalian, jika melihat peta, maka posisi utara itu ada di bagian atas, selatan di bagian bawah, kemudian kalau timur itu di sebelah kanan, barat itu di sebelah kiri. Oke? Nah, dari peta yang sudah kalian lihat tadi, di awal tadi ya, peta ini ya, kita akan melihat batas-batas dari negara kita Indonesia. Di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, dan negara Filipina. Selain itu juga berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra India. Di bagian timur sebelah kanan ya, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, selanjutnya ini adalah letak astronomis dari negara kita, negara Indonesia. Di situ bisa dilihat bahwa Indonesia terletak di garis khatulistiwa, atau lebih tepatnya dilintasi oleh garis khatulistiwa, yaitu garis 0 derajat lintang. Secara astronomis, dari garis lintang atau latitude, Indonesia terletak dari posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, secara garis bujur, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur juga. Oke. Diingat lagi bahwa garis lintang ini berkaitan dengan iklim, sedangkan garis bujur berkaitan dengan pembagian waktu. Oke ya, kita lanjut di sini. Masih ingat dengan gambar ini? Ini adalah gambar yang kalian pelajari di kelas 7 setahun yang lalu, ya. Ini adalah gambar pembagian iklim berdasarkan garis lintang, ya. Di situ ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Jadi ada 4 pembagian musim yang berdasarkan garis lintang. Nah, Indonesia berdasarkan letak astronomisnya berada pada posisi beriklim tropis. Selengkapnya tentang iklim tropis atau keempat jenis iklim ini kita akan melihat video berikut. Iklim adalah kondisi umum cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung dari jumlah sinar matahari yang diterima. Ada 4 jenis iklim di dunia. Kita cari tahu yuk. 1. Iklim tropis. Iklim tropis biasanya ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi. Garis ekuator ini berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Negara-negara beriklim tropis itu antara lain Indonesia, Malaysia,
negara-negara di Asia Tenggara, India, Arab Saudi, negara-negara di Amerika Tengah, dan lain-lain. Iklim tropis dibagi lagi menjadi iklim hutan hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Iklim hutan hujan tropis kondisinya hangat dan hujan sepanjang tahun, sehingga banyak hutan lebat. Iklim sabana tropis kondisinya kering sehingga jarang ada hutan. Iklim stepa tropis kondisinya lebih kering lagi. Sedangkan iklim gurun tropis adalah wilayah dengan kondisi yang paling kering. 2. Iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Iran, Irak, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan, Australia bagian selatan, dan lain-lain. Iklim subtropis dibagi menjadi dua, yaitu iklim subtropis panas dan iklim subtropis hangat. Iklim subtropis panas kondisinya panas dan kering di musim panas, serta basah dan tidak terlalu dingin di musim dingin. Iklim ini juga disebut iklim Mediterania. Sedangkan iklim subtropis hangat kondisinya hangat dan lembab di musim panas, serta curah hujan ringan di musim dingin. 3. Iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Italia, Ukraina, dan lain-lain. Iklim sedang dibagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Iklim laut pantai barat kondisinya cerah pada musim panas, serta lembab dan mendung pada musim dingin. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk kondisinya panas dan kering di musim panas, serta berangin di musim dingin. Sedangkan iklim benua lembab kondisinya lembab di sepanjang tahun. 4. Iklim dingin. Iklim dingin biasanya ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan selatan. Negara-negara yang beriklim dingin antara lain Denmark, Swedia, Finlandia, Kanada, Alaska, dan Rusia bagian utara. Suhu pada musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu di musim panasnya terasa sejuk. Iklim dingin dibagi menjadi 3, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Iklim taiga kondisinya dingin di musim dingin. Iklim tundra kondisinya sangat dingin di sepanjang tahun, sehingga hanya rumput dan lumut yang bisa tumbuh. Sedangkan iklim kutub terdapat di wilayah dengan banyak es yang tebal. Oke, itu adalah tayangan tentang jenis-jenis iklim yang ada di dunia. Selanjutnya, kita akan melihat ya, berdasarkan letak astronomisnya seperti kita ketahui tadi, maka Indonesia memiliki iklim tropis. Apa sih ciri-ciri dari iklim tropis yang ada di Indonesia itu? Yang pertama adalah memiliki kelembapan udara yang relatif tinggi, pada umumnya di atas 90%. Kemudian, curah hujan yang cukup tinggi. Ya. Temperatur tahunan di atas 18 derajat Celcius dan dapat mencapai 30 derajat Celcius pada musim kemarau. Tetapi ini kan rata-rata ya, jadi bisa saja di bawah itu seperti beberapa hari ini di kota kita, Kota Malang, itu dilanda udara yang sangat dingin ya. Bahkan bisa menunjukkan 16 derajat Celcius ketika pagi hari. Oke. Kemudian ciri yang keempat adalah perbedaan antar musim tidak terlalu terlihat. Tidak sangat drastis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke luar negeri yang memiliki 4 musim gitu, itu akan terasa sekali antara musim panas dengan musim dingin misalnya. Nah, kalau di Indonesia, perbedaan antar musim hujan dan musim kemarau tidak terlalu terlihat, kecuali kalau pada musim kemarau hujannya tidak terlalu banyak gitu ya. Tidak perlu bawa jas hujan. Oke.
Berikutnya nanti kita akan membahas tentang iklim berdasarkan letak geografis. Sekarang silakan dikerjakan dulu tugas kalian pada LMS. Terima kasih.